Selamat malam, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama saya, Pendeta Yuliana Wilhelmina Ninohai, dalam program Night Call GPIB hari ini, 16 Juli 2025. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mempercayakan malam hari ini menjadi bagian dari kehidupan kami. Kini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pemberitaan ini berkenan kepadamu, dan setiap kami dikuatkan, ditolong untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sangat membutuhkan tuntunan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bacaan kita di malam hari ini dari Mazmur pasal 25 ayat 20-22 yang menyatakan demikian. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku dipermalukan sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 25 masuk di dalam kategori Mazmur Ratapan. Mazmur Ratapan ialah syair-syair yang lahir dari orang-orang yang berada dalam pergumulan. Di dalam Mazmur Ratapan, kita akan berjumpa bagaimana pemazmur memohon, Tuhan ampunilah dosaku. Atau dia memohon, Tuhan bebaskanlah aku, lepaskanlah aku. Tuhan, kenapa hal ini boleh menimpa kepadaku, dan seterusnya. Karena mereka berada di dalam beban psikologis yang begitu besar, pun juga berbagai rupa-rupa tekanan sosial dan politik yang terjadi bagi pemazmur, baik secara pribadi ataupun komunitas pada saat itu. Dalam bacaan Mazmur Ratapan akan ditampilkan dua sisi. Yang pertama ialah sisi kerapuhan manusia yang terkungkung oleh persoalannya dan tidak bisa keluar. Dan sisi yang kedua, dia menampilkan Allah sebagai jalan keluar dari kebuntuan persoalannya. Allah sebagai yang kuat, Allah sebagai pembebas, dan tindakan Allah yang akan menyelamatkan dia. Jadi ada sisi kerapuhan manusia dan juga sisi kekuatan Allah. Ini ditampilkan di dalam bacaan kita malam hari ini. Mazmur ayat yang ke-20 tadi, dia bilang, jagalah jiwaku, jangan permalukan aku, lepaskanlah aku. Menunjukkan kepada ketidakmampuannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk membebaskan dirinya sendiri dari tekanan itu. Bahkan untuk melepaskan dirinya sendiri dari pergumulan yang dia miliki. Dan dia katakan, sebab aku berlindung kepadamu. Menunjukkan pengakuan dan keyakinan dia bahwa tempat perlindungan dia ialah Allah, tempat yang menjaminkan keamanan hidupnya, tempat yang diakui paling kuat dan paling menjamin dirinya ialah Allah, sehingga dia jadikan sebagai tempat perlindungannya. Ayat yang ke-21 dia nyatakan, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bagian ini merupakan sebuah pengakuan, tindakan iman bahwa dirinya, waktunya, pikirannya di dalam pergumulan itu dia serahkan untuk percaya pada kedatangan Tuhan, pada pekerjaan Tuhan, pada pembebasan Tuhan, pada tindakan Tuhan. Sehingga di dalam pergumulan pemazmur itu, dia memberikan waktunya tidak saja tentang keluhan, tetapi tentang percaya, penantian bahwa Allah akan bertindak kepada pergumulan dia pada saat itu. Sehingga dia mohon, Tuhan bebaskanlah Israel. Sahabat GPIB terkasih, dari perenungan ini kita melihat pemazmur mengingatkan kita di dalam pergumulan. Hal yang pertama, Allah lah tempat berlindung. Hanya Allah yang paling kuat tempat bagi kita untuk berlindung. Perlindungan di dunia ini sangat rapuh dan sangat sementara. Kesehatan kita, relasi pekerjaan, jabatan, kekayaan kita. Bahkan bagi yang masih muda, kita menganggap bahwa umur kita masih terbentang panjang bagi kita dan seterusnya. Yakinkah kita akan hal-hal itu? Dunia yang begitu berubah, problem yang begitu datang silih dan berganti, menjadikan hal-hal tadi ialah hal-hal yang sangat rapuh.
dan tidak pantas untuk menjadi tempat kita menyandarkan kehidupan kita. Namun ketika Allah ialah tempat berlindung, dalam kebuntuan ketidakmampuan manusia selalu ada jalan keluar, ataupun selalu ada tempat aman bagi kita ketika Allah menjadi tempat perlindungan kita. Dan bagian yang kedua, kita juga diajak untuk menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Percaya kepada waktu tindakan Tuhan, percaya kepada pembebasan Tuhan, percaya kepada tindakan Tuhan yang akan tepat waktu, yang penuh dengan cinta kasih, akan menghampiri kita, akan menolong kita, akan membawa kita kepada jalan yang memberikan pada kita kelegaan. Sehingga ketika kita berada di dalam pergumulan, kita merasa buntu, kita melihat ada pintu yang terbuka, sebuah jalan pintas untuk keluar dari masalah. Tetapi ketika kita sadar bahwa itu bukan jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, maka tetaplah kita diam dan menanti jalan yang Tuhan sediakan bagi kita, atau usahakanlah jalan keluar seturut dengan jalan yang kita imani adalah jalan yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Sehingga di dalam pergumulan kita memperjuangkan kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Bahkan pergumulan kita menjadi jalan pengakuan bagi orang lain bahwa Allah adalah tempat perlindungan, dan hidup waktuku aku persembahkan untuk percaya akan tindakan pembebasan dari Allah. Sahabat GPIB yang terkasih, dunia di sekitar kita, tempat kita hidup sekarang ini menawarkan berbagai jenis stres, sehingga status Facebook orang healing di mana-mana. Setiap orang ingin terbebas dari stres, dan pada saat yang sama ekonomi menekan, relasi menekan, pekerjaan, lingkungan sekitar, berbagai dinamika media sosial penuh dengan komentar negatif begitu merasuk dan membawa dampak yang negatif pada cara berpikir kita pada saat ini. Banyak orang gampang putus asa, berita kriminal di mana-mana, tindakan bunuh diri di mana-mana begitu menyerang setiap kalangan usia di masa sekarang ini. Sehingga sahabat GPIB, di dalam keluarga kita, jadilah keluarga yang saling mengingatkan dan jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Bawalah kembali pengalaman iman kita tentang perlindungan Tuhan, tentang kasih setia Tuhan, tentang berkat-berkat Tuhan, dan saling menguatkanlah satu dengan yang lain. Di dalam pergumulan kita rangkullah itu dalam kesadaran bahwa saya begitu rapuh. Bahwa ketika saya mengandalkan manusia, mengandalkan apa yang saya miliki, semua itu sangat terbatas. Sehingga itu juga mendorong kita untuk membawa diri kita bahwa pergumulan ialah saat bagi kita untuk kembali memperbaharui iman kita, membawa diri kita kepada pengakuan akan Allah sebagai tempat perlindungan. Dan juga membawa diri kita untuk saling mengingatkan dalam keluarga, dalam lingkungan pergaulan, dalam lingkungan sosial, pekerjaan. Jadilah orang yang membuktikan bahwa saya menantikan Tuhan dan pekerjaannya. Mungkin ada jalan buntu, saya tetap berdoa, saya tetap bekerja, namun saya menantikan jalan yang Tuhan buka, dan jalan itu yang akan saya lewati. Jadilah orang yang percaya kepada tindakan Tuhan, dan jadilah orang yang saling mengingatkan, bahkan saling menegur ketika salah satu di antara kita mengambil jalur yang salah, mengambil jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan cara demikian, bahkan melalui pergumulan pun kita akan menjadi alat kesaksian tentang pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita sekalian dalam pergumulan yang tiada henti-hentinya. Namun ingat, kasih Tuhan juga tiada henti-hentinya akan terus menguatkan, mendampingi kita dan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk perjumpaan persekutuan di malam hari ini. Tuhan berkatilah agar firman ini menguatkan kami. Setiap kami yang masih berada dalam pergumulan, terlebih pergumulan panjang yang belum selesai, Tuhan hadirkanlah orang-orang yang boleh menguatkan iman kami. Dan kuatkanlah diri kami, ajar kami untuk melihat bahwa ruang pergumulan ialah ruang pengakuan akan keterbatasan kami, dan ruang pengakuan akan ketidakterbatasan Allah.
Dan pada saat yang sama Tuhan, izinkanlah agar dalam kesetiaan kami, bahkan melalui kelemahan pergumulan kami boleh menjadi alat kesaksian Tuhan. Pada malam hari ini ketika kami beristirahat, Tuhan tolong temani kami. Pulihkan kembali tenaga kami agar besok kami boleh bangun dan menjalani aktivitas kami dengan baik. Kami yang di rumah, kami yang di tempat kerja, kami tinggal bersama keluarga, kami yang tinggal terpisah. Tuhan tolonglah kami. Tolong keluarga kami, tolong persekutuan kami, pekerjaan kami, lingkungan di sekitar kami, gereja kami, Tuhan tolong. Dan kami yang malam hari ini masih melakukan pekerjaan kami, Tuhan lindungi kami dengan kesehatan dan biarlah kami senantiasa menjalani pekerjaan dengan sukacita, karena ini adalah jalan berkat yang Tuhan izinkan bagi kami. Berjalanlah bersama dengan kami ya Tuhan, teruslah lindungi kami dan biarlah kami bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikian perjumpaan kita di malam hari ini, sahabat GPIB terkasih, Tuhan Yesus memberkati.